Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, serta diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah GB Graceful hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Senang sekali saya Caleb bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara saya sekalian. Meskipun kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan lawatan Tuhan masih terus bekerja ya Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah kami masing-masing bersama orang-orang terkasih kami untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan pada sore hari ini. Kami juga percaya bahwa kalau kami bisa sampai di hari ini, itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi setiap kami sehingga ibadah ini terus dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan juga berkati supaya kami juga diberkati oleh ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Yes Lord. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yes. Dan kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Oh, yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Makasih Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Terima Makasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima Yesus. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita Haleluya, untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan haleluya. pada sore hari ini. Yesus. Kita mau katakan bahwa kita mau percaya akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Makasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Makasih Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Yes Lord. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
jika aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Kita berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersuka cita sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati kita. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema menghasilkan buah bagi Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebab bukan kita yang memilih Yesus,
tetapi Yesus yang telah memilih kita. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan Yesus mau memilih kita. Kita yang adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan mau memilih kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus telah memilih kita dan menetapkan kita, saudara-saudara, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Kita bersyukur, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, itu adalah anugerah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau memilih saudara dan saya supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau merenungkan bersama-sama bagaimana agar kita dapat berbuah bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mau berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menabur benih firman Tuhan. Orang yang tidak menabur, saudara-saudara, itu tidak akan menuai. Oleh karenanya, saudara-saudara, kalau kita mau menuai buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, dan buah roh, kita harus menabur benih firman Tuhan. Firman Allah itu hidup dan kuat, saudara-saudara. Sebagaimana dituliskan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kalau kita mau berbuah bagi Kristus, kita harus menabur benih firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya kita dapat berbuah-buah bagi Kristus. Saat-saat ini, saudara-saudara, adalah waktu yang baik buat kita untuk menabur firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari, saudara, kita manfaatkan waktu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan buang waktu dengan percuma, dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak produktif, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi baiklah, saudara-saudara, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita mau menabur benih firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya kita dapat berbuah bagi Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana agar kita dapat berbuah bagi Tuhan Yesus? Yaitu kita harus memiliki tanah yang baik. Mari bersama-sama dengan saya, kita sama-sama katakan, kita harus memiliki tanah yang baik. Sekali lagi ya, saudara, kita harus memiliki tanah yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Kalau kita mau berbuah, kita harus memiliki tanah yang baik. Apa yang dimaksud dengan tanah yang baik? Tanah yang baik, saudara-saudara, melukiskan orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Sebagaimana ditulis dalam Matius 13 ayat
yang ke-23. Tanah yang baik melukiskan orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Ya, Saudara Kaleb boleh membaca dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Kita harus memiliki tanah yang baik, saudara-saudara. Tanah yang baik itu orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus, ya. Fokus pikiran kita, fokus perhatian kita akan firman Tuhan yang kita dengar, ya. Jangan pikiran melayang ke sana ke sini, ke siomay, ke makanan-makanan yang lain, kepada perkara-perkara yang lain. Tetapi biarlah kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita menaruh perhatian yang serius. Kita fokus untuk menerima firman Tuhan. Supaya saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara dapat mengerti firman Tuhan. Lalu tanah yang baik juga, saudara-saudara, itu melukiskan orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, ya. Sebagaimana dituliskan dalam Markus 4 ayat yang ke-20, ya. Dalam Markus 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mari ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka. Karena firman Tuhan adalah firman yang ajaib dan berkuasa. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karenanya kita harus sambut firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Tanah yang baik juga, saudara-saudara, melukiskan orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya. Sebagaimana dituliskan dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Lalu tanah yang baik juga, saudara-saudara, disimpulkan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, menyambut, dan menyimpannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, mengajar kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Dan kita juga perlu menyambut firman Tuhan dengan sukacita dan menyimpannya dalam hati kita supaya kita dapat berbuah bagi Kristus. Ada lagu lawas mengenai firman Tuhan ini, saudara. Ya. Saya masih ingat sampai sekarang dan itu berkesan dalam kehidupan saya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam
hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari saudara-saudara, kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita taruh, kita simpan di dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan, supaya kita senantiasa diingatkan, dikuatkan oleh firman Tuhan dalam mengatasi persoalan hidup yang kita alami. Yang ketiga, saudara-saudara, yang harus kita lakukan agar kita dapat berbuah bagi Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama, agar kita dapat berbuah bagi Kristus, kita harus menabur benih firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki tanah yang baik. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita lakukan agar kita dapat berbuah bagi Tuhan Yesus, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berbuah bagi Kristus, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Sama seperti ranting, kalau dia mau berbuah, dia harus menempel pada pokok anggur. Karena firman Tuhan jelas, saudara-saudara, berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari tinggal di dalam dia. Mari melekat dengan Tuhan Yesus. Mari intim dengan Tuhan Yesus. Karena di luar Kristus, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tidak dapat berbuah kalau saudara tidak memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, baiklah, setiap saat, setiap waktu, kita intim dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan dan renungkannya siang dan malam. Kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari agar kita dapat berbuah bagi Kristus. Yang keempat, saudara-saudara, agar kita dapat berbuah bagi Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8, firman Tuhan berkata demikian.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Kalau saudara mau berbuah, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, tapi andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau saudara mau berbuah bagi Kristus, andalkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya, kalau kita semua berbuah bagi Kristus, maka ada dampak yang luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan. Dampak apa yang akan kita alami kalau kita berbuah bagi Tuhan Yesus? Dampaknya, saudara-saudara, apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada kita. Apa yang saudara minta hari ini? Apakah doamu belum dijawab? Apakah permintaanmu belum dijawab? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berbuah bagi Kristus? Apakah kita sudah berbuah lebat atau belum berbuah sama sekali? Mari kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita andalkan Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa berbuah bagi Kristus. Karena dampak setelah berbuah itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada kita. Doa kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan bila kita sudah berbuah bagi Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang tadi kita telah baca dan kita dengar bersama-sama. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari saudara-saudara, kalau doamu mau dikabulkan, kalau doamu mau dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, mari kita menghasilkan buah bagi Kristus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikannya kepadamu, kepada saudara dan saya. Mari
kita menghasilkan buah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau sudah mengajar kepada kami, supaya kami menghasilkan buah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu sebagai anak-anak-Mu, agar di dalam kehidupan kami menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa, dan buah roh yang dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu ada di dalam roh kami. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami Tuhan, agar hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus-Mu yang menggerakkan seluruh pikiran kami, seluruh jiwa kami, seluruh roh kami Tuhan, agar kami dapat melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan Roh Kudus-Mu yang menguasai kehidupan kami, menolong kami agar kami mengalami buah roh yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan terus menguasai kehidupan kami, terus memimpin kami, terus menolong kami, mengajar kami, menyertai kami, menguasai hidup kami, agar hidup kami mengeluarkan buah roh. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami telah terima pada hari ini. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, maka kami dapat berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, bersama dengan para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para RW, para RT. Kami juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tolong semuanya. Tuhan berkati pemerintahan bangsa dan negara kami, bersama dengan TNI Polri, agar bangsa kami, bangsa Indonesia, senantiasa dalam keadaan aman dan sejahtera. Tuhan memberkati bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang mengalami damai dan sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan tolong pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, karena telah banyak penderita COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan yang sudah memberkati bangsa dan negara kami, maka COVID-19 agar segera berlalu dari Indonesia ini, sehingga semua bangsa Indonesia sehat, kuat, sejahtera, karena diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, baik yang ada di kota, di desa, bahkan di pedalaman sekalipun. Tuhan beri damai sejahtera, sukacita, iman yang kuat bagi semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada.
Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat GBI Graceful dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Tuhan menguasai kehidupan mereka dengan kasih Tuhan, sehingga dengan kasih Tuhan yang menguasai kehidupan mereka, jemaat GBI Graceful mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita bersiap-siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA atas nama GBI Graceful dengan nomor rekening 5660452585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.